Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi batha min adama wa hawa rijalan katsiran wa nisa wa khalaqar rijala qawamun 'alan nisa. Walladzi qad zayyana hayatana bi khairin nisa. Wa la tansa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man kana lam tatluhun nisa. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang banyak dan dikhususkan atas dua nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak lupa salawat beriringkan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Nabiyina wa Syafiina wa Habibina wa Maulana Al-Badr Munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman naik onta ke zaman naik Toyota. Hidayatil Islam wa dilalatil Quran. Idlaulahu lakanat hayatuna ghairu mubarakah. Tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah kepada kalian mengenai anjuran berbuat baik di akhir umur. Haddatsal mukarramin wa mukarramat. Kita hidup di dunia selaku manusia pasti akan merasakan hal yang disebut dengan kematian. Dan adapun kematian datang kepada manusia tanpa memandang bulu dan memandang umur. Baik itu datang kepada orang dewasa, datang kepada remaja, bahkan datang kepada balita. Juga datangnya kematian hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata saja. Maka dengan begitu, mestilah kita mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput kita, supaya kita memiliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Qala Allah taala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Wa in ahsantum li anfusikum, dan apabila kalian berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa la in asatum falaha, dan apabila kalian telah berbuat keburukan, maka kerugian dari keburukan tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Surat Al-Isra ayat 7. Maka dengan begitu, mestilah bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan terus-menerus menganjurkan diri agar senantiasa berbuat baik. Mengapa? Karena apabila kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri, dan apabila kita telah berbuat baik untuk saudara kita, maka kita telah berbuat baik untuk jiwa kita sendiri. Namun apabila kita telah berbuat keburukan kepada saudara kita, maka keburukan dan kerugian yang timbul dari keburukan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Haddatsal mukarramin wa mukarramat. Tahukah kalian bahwasannya Allah itu Sami'ul Basir, Maha melihat dan Maha mendengar? Maka dengan begitu, apabila kita telah berbuat kebaikan, walaupun kebaikan tersebut sebesar biji zarrah, maka Allah akan membalasnya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin, a'udzubil qawi minasyaitonil qawi, a'udzubil qadir minasyaitonil qadir, a'udzubil rahim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang membuat satu perbuatan ala kadarnya sebesar biji zarrah khairan dalam perihal kebaikan, yarahu, maka ia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang berbuat kebaikan ala kadarnya sebesar biji zarrah syarran dalam perihal keburukan, yarahu, maka ia akan melihat balasannya. Maka dengan begitu, janganlah kalian merasa malu, bahkan merasa insecure terhadap saudara kalian, yang mana mereka telah berbuat baik, yang mana kebaikan tersebut diakui oleh seluruh dunia, bahkan seluruh negara. Namun perbuatan yang kita perbuat sangatlah kecil dan hanya diakui oleh saudara-saudara kita yang kita kenal saja. Namun apabila kita berbuat ridho, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan balasan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari biji zarrah. Namun sebaliknya, apabila kita berbuat suatu kebaikan karena ingin dipandang oleh manusia, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang riya. Mungkin kita akan mendapatkan pujian, sanjungan, bahkan apresiasi dari manusia.
apabila kita berbuat kebaikan karena ingin dipandang oleh mereka. Namun Allah sangat tidak menyukai orang yang ria. Mungkin kita tidak akan mendapatkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan mendapatkan lelah, namun tidak akan mendapat ridho lillah. Maka dengan begitu, berbuatlah kebaikan, ikhlas, ridho karena Allah taala, jangan karena ingin dipandang oleh manusia. Hadratal mukarramin wal mukarramat. Dalam kematian ada dua istilah yang disebut dengan husnul khotimah dan suul khotimah. Tahukah kalian apa yang disebut dengan husnul khotimah? Yaitu di saat dicabutnya nyawa manusia, yang mana manusia tersebut dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam keadaan sholat, dalam keadaan berpuasa, atau dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang dicabut nyawanya atau ditarik ruh dari jasadnya dalam keadaan beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang tersebut termasuk golongan-golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Namun kebalikannya, ada yang disebut dengan suul khotimah, yaitu di mana keadaan manusia dicabut atau ditarik ruh dari jasadnya, yang mana manusia tersebut dalam keadaan bermaksiat, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam keadaan mabuk, berzina, berjudi dan lain-lain. Dan barang siapa yang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak beriman atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan orang tersebut termasuk ke golongan ahli-ahli neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka dengan begitu, mestilah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah ya Rabb, kami meminta kepadamu, mengharap kepadamu dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah, dan kami berlindung kepadamu agar tidak dicabut nyawa dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wa mukarramat. Mungkin cukup sekian sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iktafaitu bihadzal kalam, arju minkum alafa min kulli khata'i wal gulatot. Lianni insan wal insanu makhlul khata'i wan nisyan. Wa inni maziyatu fit alum wa wallahu alam bi kulli ulum. Syukran kasiran ala kulli ihtimamikum. Ungdur maqala wala tangdur man qala wala tansa ilayya. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Salamun minni, salamun min sidatis salam, salamun min asyrafis salam, salamun min ghairis salam. Masih wassalam, usikum wa iya li nafsi. Astaghfirukum summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.